anak-anak, bertemu kembali di pelajaran agama kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang diriku dicintai Tuhan. Sekarang anak-anak, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena telah Kau cintai melalui orang tua dan orang lain. Berkatilah kami agar dapat membalas kasih-Mu dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Dibaca bersama-sama ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah bacaan kitab suci yang telah kita dengar anak-anak. Sekarang mari kita mendalami teks tersebut ya anak-anak. Anak-anak, sekarang mari kita mengamati gambar ini. Di sini terlihat bahwa anak-anak begitu bahagia karena telah disayang oleh Tuhan. Nah, dalam bacaan kitab suci juga telah kita dengar Tuhan berkata, "Biarlah anak-anak datang kepadaku." Nah, kalau kita mengamati gambar tersebut, anak-anak bisa melihat bahwa ada beberapa perbedaan dari anak-anak tersebut. Nah, perbedaannya ialah ada anak yang berkulit putih, ada juga anak yang berkulit hitam, ada juga anak yang sedang duduk di kursi roda, anak yang cacat fisik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan membedakan anak-anak tersebut? Tentu saja jawabannya tidak, karena Tuhan mencintai anak-anak tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nah anak-anak, sekarang mari kita lihat bagaimana cara Tuhan mencintai kita, anak-anak yang Dia sayangi. Pertama, Tuhan mencintai kita dengan diberi orang tua yang baik untuk kita. Kedua, Tuhan mencintai kita dengan memberikan guru yang baik untuk mendidik kita supaya kita menjadi pintar. Yang ketiga, Tuhan mencintai kita dengan diberinya saudara-saudara kita yang baik untuk menemani kita setiap hari. Yang keempat, Tuhan mencintai kita dengan diberinya teman-teman yang baik untuk kita. Nah anak-anak, itulah cara Tuhan mencintai kita dengan diberi orang tua, guru, saudara, dan teman-teman yang sangat baik untuk menemani kita setiap hari. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita membalas cinta Tuhan yang telah kita terima selama ini. Nah, membalas cinta Tuhan dapat kita lakukan dengan cara, misalnya menolong sesama yang menderita. Kemudian, membalas cinta Tuhan juga dapat kita lakukan dengan cara tekun berdoa. Berikutnya, cara membalas cinta Tuhan yaitu dengan menolong teman dan selalu berbuat baik.
Nah, itulah anak-anak cara kita membalas cinta Tuhan yang mencintai kita. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana perasaanmu bila dicintai oleh Tuhan? Tentu jawabannya ialah kita pasti bahagia dan juga bersyukur. Baik anak-anak, nah kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan sangat mencintai anak-anak. Tuhan mencintai anak-anak dengan memberkati anak-anak yang baik, rajin berdoa, rukun dengan teman, menyayangi orang tua dan saudara. Nah, kita pun diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak semakin lebih mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai anak-anak melalui orang tua, guru, saudara, dan teman-teman. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kerjakan soal di bawah ini. Dalam kitab suci yang sudah kalian baca, siapa yang diterima oleh Yesus? Kedua, Tuhan mencintai anak-anak melalui titik-titik. Tiga, anak-anak membalas cinta Tuhan dengan cara titik-titik. Mari anak-anak, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mencintai aku dan menjadikan aku sangat berharga. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.